Yang pertama yaitu pengertian komitmen. Komitmen dapat diartikan sebagai sebuah janji. Sejak dahulu hingga sekarang, Al-Quran tetap menjadi pedoman hingga umat Islam di dunia dan merupakan firman-firman Allah SWT yang selalu memberikan jawaban bahwa ajaran Islam adalah agama yang paling sempurna. Karena tetap konsisten menjaga syariatnya sampai saat ini, tidak diragukan lagi bahwa di dalam Al-Quran memuat berbagai pesan-pesan yang sangat berguna bagi umat muslim. Sebagaimana dalam Al-Quran mengatakan bahwa tugas manusia di bumi adalah menjadi khalifah yang berkewajiban menyembah Allah SWT dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Dua hal tersebut sudah disampaikan melalui rasul-rasul yang diutus untuk umatnya, bahkan sampai dengan nabi terakhir. Oleh sebab itu, bagi siapa yang mengikutinya, mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, siapa saja yang tidak mengikutinya, maka mereka akan mendapatkan ancaman atau siksa yang akan menimpanya di dunia dan juga di akhirat. Allah SWT seringkali menyebutkan di dalam Al-Quran sebuah janji-janji kepada mereka yang beriman dan melakukan kebajikan akan mendapatkan pahala. Namun sebuah kenyataan bahwa pelaku maksiat akan selalu mendapatkan kesenangan dengan segala kenikmatan hidup, sedangkan orang mukmin lebih sering mendapatkan kesusahan, padahal mereka seorang ahli ibadah, ahli sedekah, dan lain sebagainya. Dan inilah yang selalu terbesit dalam benak hati setiap muslim ketika mereka dihadapkan dengan begitu banyak cobaan berat dan gangguan kuat yang dihadapinya, sehingga mereka bertanya-tanya tentang kepastian janji Allah SWT. Adapun komitmen yang harus ada dan tertanam di dalam diri setiap individu jika menginginkan kualitas keislamannya baik. Di antaranya, yang pertama, mengimani atau meyakini Islam. Setiap individu harus mengimani atau meyakini bahwa hanya agama Islamlah satu-satunya dien yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19 sebagai berikut artinya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah SWT hanyalah agama Islam. Begitu pula pada surat Ali Imran ayat 85 yang artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu oleh Allah dan di akhirat pun termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari Islam. Seseorang yang menginginkan kualitas keislamannya baik, idealnya memang tidak ada kata lain, yaitu mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya. Bahkan bila bicara soal belajar, ada nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang di dalam mempelajari agama Islam, yaitu jangan ikut-ikutan alias taklid buta, tapi harus berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada seluruh umat Islam agar mempelajari din Islam dengan tidak melihat batasan usia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga ke liang lahat. Saking wajibnya mempelajari agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap individu untuk mencari tahu atau menanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu atau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan ilmu yang kita punya. Ilmu yang kita punyai harus bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam, ilmu memiliki aksiologis yang sangatlah agung, karena dengan ilmulah semuanya berawal dalam meniti jalan suci ini. Selain itu, ilmu juga dapat mengangkat derajat bagi siapa saja yang memilikinya. Begitulah nikmatnya Islam, sehingga segala tingkah laku kita diatur oleh Islam. Sampai pada ilmu pun Islam mengaturnya, mulai dari kewajiban menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Hal tersebut harus kita pelajari secara mendetail sehingga kita tidak termasuk orang yang salah dalam memahami ilmu. Ilmu yang telah kita peroleh membutuhkan lahan agar ilmu tersebut dapat menjadi penolong bagi kita, yaitu dengan cara mengamalkannya, baik dengan mengajarkannya maupun yang lainnya. Ilmu tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi kita jika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran adalah hujah untukmu dan juga dapat menghujatmu. Ini adalah bagian dari hadis yang panjang. Mungkin kita bisa mengatakan dengan kalimat ini, jangan biarkan satu orang pun tersesat karena ilmu yang kita peroleh tidak diamalkan. Kemudian yang keempat adalah berdakwahlah demi agama Islam. Dalam bahasa Arab, dakwah berarti ajakan, yang merupakan kegiatan yang sifatnya menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja da'a, yad'u, yang berarti panggilan, seruan, ataupun ajakan. Kata dakwah sering dirangkaikan dengan kata ilmu dan kata Islam, sehingga menjadi ilmu dakwah dan dakwah Islam atau ad-dakwah al-Islamiyah. Kemudian yang terakhir yaitu sabar merupakan kata yang sering kali diucapkan oleh lisan. Orang yang memiliki sifat sabar akan memperoleh ketenangan, ketentraman, serta kelapangan hati. Sabar memang bukanlah suatu perkara mudah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sendi-seni. Kukira awalnya komitmen adalah saat pandanganku ini takkan kutolehkan kepada yang lainnya, dan hanya kepada satu orang saja. Kini aku baru menyadari arti komitmen itu apa. Ketika kau tertarik kepada seseorang dan selama bertahun-tahun kau menjalani dengannya, lalu hanya dialah seorang yang tak pernah pergi dari sisimu. Walaupun dia sudah tahu kejelekanmu, namun menerima semuanya. Dan begitu juga sebaliknya. Saat itulah kau tahu bahwa dialah orang yang terbaik yang kau miliki di dalam hidupmu, dan tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Dan kau sudah memilihnya untuk menua bersama denganmu hingga maut memisahkan.